Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Hari ini kita akan mempelajari tentang persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Persilangan dengan dua sifat beda ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Buah mangga besar dan rasanya manis. Maka genotipnya nanti terdiri dari 4 huruf. B besar, D besar, M besar, M besar. Di sini berbicara tentang ukuran buah dan rasa. Jadi ada dua sifat yang dibicarakan. Contoh berikutnya misalnya rambut keriting, kulit putih. Rambut keritingnya kita pakai genotip K besar, kulit putihnya H kecil, H kecil. Jadi ada dua sifat yang dibicarakan. Yang pertama tentang bentuk rambut dan yang kedua tentang warna kulit. Contoh ketiga misalnya akar kuat, bunganya merah. K besar, M besar, M besar. Genotipnya kita tuliskan seperti itu. Ada dua sifat yang dibicarakan. Yang pertama tentang kekuatan akar dan yang kedua tentang warna bunga. Berikut contoh soal tentang persilangan dihibrid. Tanaman mangga akar kuat, buah asam, K besar, M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga, akar lemah, buah manis, K kecil, M besar, M besar. Maaf, di sini ada salah pengetikan sedikit ya. Disebutkan bahwa akar kuat dominan terhadap akar lemah. Rasa manis dominan terhadap rasa asam. Carilah perbandingan fenotip F2 jika sesama F1 disilangkan. Nah, dari soal itu maka kita mendapatkan penyelesaian sebagai berikut. Kalian nanti harus tulis ya tahap-tahapnya. Yang pertama, kalian harus tuliskan P1. P1 diperoleh dari soal, yaitu K besar, M kecil, disilangkan dengan K kecil, M besar, M besar. Kuat asam disilangkan dengan lemah manis. Gametnya, karena di sini ada K besar, kita turunkan 1 K besarnya. Di sini ada M kecil, kita turunkan 1. Nah, gametnya ada 2 huruf, K besar, M kecil. Ini untuk yang jantannya. Untuk yang betinanya, K kecil, turunkan 1, M besar, turunkan 1. Maka diperolehlah gamet K kecil, M besar. Untuk memperoleh F1-nya kita temukan huruf yang sama, yaitu K ketemu dengan K, M ketemu dengan M. Maka kita tulis dulu yang dominan, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Maka didapatlah sifat yang baru, fenotip, yaitu kuat manis. Pada soal diperintahkan bahwa P2-nya itu berasal jika sesama F1 disilangkan. Maka kita silangkan sesama F1. K besar, K kecil, M besar, M kecil, kuat manis, kita silangkan dengan sesamanya. Sama jenisnya maksudnya ya. K besar, K kecil, M besar, M kecil, kuat manis. Nah, untuk gametnya ada cara yang baru. Berbeda dengan monohibrid, ya, dia gametnya tertulis hanya 2 huruf ya, kalau dia heterodigot. Tapi kalau ini maka akan menjadi 4 gamet. Cara mencarinya adalah K besar taruh di atas, K kecil taruh di bawah. Kemudian masing-masing dicabangkan 2. Kemudian masing cabang ditulis M besar di atas, M kecil di bawah.
kemudian M besar di atas, M kecil di bawah. Kemudian temulah gamet pertama K besar, M besar, gamet kedua K besar, M kecil, gamet ketiga K kecil, M besar, gamet keempat K kecil, M kecil. Ini untuk yang jantannya. Karena dia sesama F1, otomatis gamet untuk yang betina pun sama, yaitu K besar, M besar, K besar, M kecil, K kecil, M besar, K kecil, M kecil. Bagaimana F2-nya dengan 4 macam gamet, baik jantan maupun yang betina? Nah, maka gamet dari keempat gamet tadi akan diperoleh 16 kotak. 16 kotak itu asalnya dari mana? 4 dari gamet jantan dan 4 dari gamet betina. Jadi 4 kali 4 dapatlah 16 kotak. Isi kotaknya apa saja? Cara mengisi kotaknya adalah seperti ini. Kotak nomor 1 itu asalnya dari K besar, M besar gamet jantan bertemu dengan K besar, M besar dari gamet betina. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah K besar, M besar, M besar. Terus fenotipnya, akarnya kuat, rasanya manis. Ya. Contoh berikutnya apa? Contoh berikutnya kita ambil di kotak nomor 8. Dari gamet jantan kita masukkan K kecil, M kecil. Dari gamet betina kita masukkan K besar, M kecil. Maka hasilnya adalah K besar, K kecil, M kecil, M kecil. Dengan sifat fenotipnya, akarnya kuat, tapi buahnya rasanya asam. Contoh berikutnya, kita lihat coba di kotak nomor 10. Di kotak nomor 10, dari gamet jantan itu adalah K besar, M kecil, dan dari gamet betinanya adalah K kecil, M besar. Maka hasilnya ketika ditemukan adalah K besar, K kecil, M besar, M kecil. Dengan fenotipnya, akarnya kuat, rasanya manis. Nah, nomor 10 dengan nomor 1 fenotipnya sama. Akarnya kuat, rasanya manis. Tetapi genotipnya berbeda. Contoh berikutnya, kita lihat kotak nomor 15. Pada kotak nomor 15, dari gamet jantan itu adalah K kecil, M besar, dan dari gamet betinanya adalah K kecil, M kecil. Jadi jika ditemukan maka akan diperoleh K kecil, M besar, M kecil. Dengan fenotip akarnya lemah, buahnya manis. Nah, kalian nanti bisa mencoba memasukkan masing-masing nomor ini dengan gamet dengan cara yang sama ya. Misalnya nomor 2 itu dari gamet jantan K besar, M kecil, dari gamet betinanya K besar, M besar. Nah, nanti diperoleh apa? Kalian bisa melakukan latihan sendiri sampai di kotak nomor 16. Jika kalian benar memasukkannya, maka kalian akan memperoleh seperti tabel berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik tabel ini. Semuanya saya kasih warna dan masing-masing warna itu memiliki makna. Sekarang kalian lihat kotak-kotak nomor berapa sajakah yang memiliki fenotip yang sama. Iya, betul. Ya. Dari 16 kotak ini ada beberapa kotak yang memiliki fenotip yang sama. Ya, jadi ada 4 fenotip pada F2-nya, yaitu akar kuat buah manis itu ada di kotak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Jadi yang tulisannya saya kasih bold warna
hijau ini adalah akar kuat, buahnya manis ya. Jadi ada 9 kotak. Sekarang kalian perhatikan yang saya bold warna merah, yaitu akar kuat, buahnya asam. Ada di kotak nomor 6, 8, dan 14. Jadi akar kuat, buah asam itu ada 3 kotak. Berikutnya adalah akar lemah, buah manis. Saya kasih bold tulisannya berwarna ungu ya. Jadi ada di kotak nomor 11, kotak 12, dan kotak 15. Ada 3 kotak. Berikutnya akar lemah, buah asam. Jadi ada di kotak nomor 16. Jumlahnya cuma 1. Jadi perbandingan fenotip F2 adalah 9. Jadi kesimpulannya perbandingan fenotip F2 adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Jadi 9 untuk akar kuat buah manis, 3 untuk akar kuat buah asam, 3 lagi untuk akar lemah buah manis, dan 1 untuk akar lemah buah asam. Sekarang perhatikan kotak berwarna kuning ya. Nih, kotak nomor 4, 7, 10, dan 13. Kalau kalian perhatikan, maka kotak-kotak ini memiliki genotip yang sama dan fenotipnya juga sama. Genotipnya K besar, K kecil, M besar, M kecil. Dan dengan fenotip akar kuat, buahnya manis. Ini pernah keluar di dalam soal ujian. Ditanyakan berapakah jumlah tanaman yang bergenotip 1 besar, 1 kecil, 1 besar, 1 kecil. Maka jawabannya adalah 4. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi sampai 16 kotak. Selanjutnya coba kalian perhatikan kotak berwarna biru. Kotak nomor 1, 6, 11, dan 16. Kotak ini memiliki keistimewaan. Ini melambangkan fenotip dari hasil F2. Genotip K besar, M besar, M besar, dia hanya ada 1. Demikian juga K besar, M kecil hanya ada 1. K kecil, M besar, hanya ada 1. K kecil, M kecil juga hanya ada 1. Jadi, jika ada pertanyaan, berapakah tanaman yang bergenotip hurufnya besar semua atau hurufnya kecil semua, maka jawabannya hanya ada 1 tanaman yang bergenotip demikian. Atau ditanyakan, ada berapa jumlah tanaman yang bergenotip 2 besar di depan, 2 kecil di belakang, atau 2 kecil di depan, 2 besar di belakang? Jawabannya hanya 1. Sedangkan untuk genotip yang lain, jawabannya ada 2. Contohnya, kotak nomor 2 akan sama dengan kotak nomor 5. Kotak nomor 3 akan sama dengan kotak nomor 9. Kotak nomor 8 akan sama dengan kotak nomor 14. Dan kotak 12 akan sama dengan kotak 15. Jadi warna-warna ini saya berikan memiliki arti sendiri. Agar kalian lebih memahami tentang persilangan dihibrid, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan, baik kalian cari di internet ataupun di buku cetak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang persilangan dihibrid.
Semoga dapat membantu kalian memahami tentang persilangan di hibrid itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.